apabila memakan buah timbul kan kena malapetaka atau bencana. Misal contohnya sakit, itu berupa mencret, gatal-gatal, dan pusing-pusing. Dan itu khusus bagi orang yang lahir di Sanggulan. Belum ada penjelasan rasional tentang berbagai fenomena mistis yang mengukung desa adat Sanggulan. Wilayah yang berada di distrik Kediri Kabupaten Tabanan ini seolah dipatri oleh larangan memakan buah jukut timbul. Anehnya hal ini hanya berlaku untuk warga dalam satu desa saja. Meskipun mereka telah berpindah domisili ke daerah lain, mitos ini bak menghantui keberadaan mereka. Bagi warga yang secara sengaja memakan jukut timbul akan terkena suatu malapetaka. Biasanya mereka akan mengalami gejala meriang, pusing, sakit perut, hingga mual-mual misterius. Anehnya sakit yang didiagnosa sebagai penyakit lahiriah ini tak bisa disembuhkan oleh pendekatan medis. Jukut timbul atau lebih dikenal dengan keluih adalah buah dengan karakteristik berkulit keras berduri. Tanaman yang masuk dalam familia nangka-nangkaan ini biasa digunakan sebagai bahan dasar sayuran. Tak ada kandungan zat buruk bila dikonsumsi manusia. Ironisnya, selama ratusan tahun buah ini menjadi momok yang harus dihindari oleh warga desa adat Sanggulan. Mitos ini tak ubahnya sebagai tradisi lisan yang turun-temurun didukung oleh masyarakat Sanggulan. Di desa dengan adat istiadat kental ini bagai terkena kutukan. Usut tak usut, pengutuknya adalah sesosok raksasa yang konon pernah ada beberapa abad silam di desa ini. Di zaman dulu ratusan tahun itu orang tua kami sudah memberitahu anak-anak selanjut keturunannya kita kena kutukan raksasa seperti sayur timbul atau buah timbul, karena dulu carang timbul itu dipakai membunuh raksasa. Bila kita melanggar kena sakit bermacam-macam sakit lah, dan kalau dibawa ke dokter tidak bisa sehat dan tidak bisa kembali lagi. Cerita keberadaan raksasa di desa ini telah lama ada. Hal itu berangsur-angsur membentuk legenda yang diyakini kebenarannya. Dahulu raksasa itu adalah sosok jahat penculik gadis-gadis muda. Tak ada satupun senjata yang bisa mengalahkannya. Konon setelah menyadari kesalahannya, raksasa ini pun memberitahu kelemahannya pada warga desa. Ia hanya bisa kalah oleh batang jukut timbul. Dari peristiwa tumbangnya makhluk yang digambarkan memiliki perawakan tinggi besar itulah, sosok ini lantas menebar kutukannya. Barang siapa warga Sanggulan memakan buah timbul, maka akan terkena suatu malapetaka. Mitos adalah peristiwa sejarah yang dilebih-lebihkan. Namun jika keberadaan raksasa itu adalah rekaan, bagaimana bisa efek kutukan itu masih berlaku dan meneror warga Sanggulan hingga detik ini? Berdasar legenda tentang keberadaan raksasa itu, tim Mr. Tukul mencoba menelisik fenomena itu dari sisi supranatural. Sejatinya bagaimana cara kerja kutukan ini masih bekerja sampai sekarang. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita berada di Bali di daerah Tabanan ini, ya. Desa Tanggulan, Tabanan, Sanggulan, Bali. Mas. Sanggulan. Desa Sanggulan. Kita akan menguak mitos desa yang tidak diperbolehkan makan jungkut timbul. Jungkut timbul itu seperti kayak buah sukun gitu. Konon ceritanya kalau makan buah itu nanti akan tertimpa timpa hal yang tidak ingin, itu malapetaka. Itu menurut Mbak Lida apa ini sebenarnya? Nah, sejarah apa? Kalau secara residual energi nih Mas, ini belum jalan nih kan? Di sini belum jalan. Dan kayak kalau saya perhatikan sih warganya lebih banyak perempuan. Memang lebih banyak perempuan. Nah itu aku nggak tahu pasti ya itu kenapa, karena mungkin nanti kita lihat aja ke dalam seperti apa. Karena kalau saya rasakan sih memang ada energi luar biasa yang menaungi daerah ini. Nah kita akan cari informasi ke dalam. Ya. Seperti apa energi akan yang terbaca oleh Mbak Rida ini. Ikuti terus Mr. Tukul jalan.
Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Selamat datang. Ya, dengan Bapak siapa? Wayan Adiasek. Oh, Pak Wayan. Wayan, Pak Iya, Wayan. Sini Pak Wayan. Wayan. Ini ceritanya ya tentang mitosnya ini apa tadi Iya. makan kayak buah sukun, jikut, timbul Timbul. itu ya. Timbul itu. Itu karena akan mendapat celaka atau malapetaka itu apa ceritanya seperti apa dulu? Begini Pak Dukul, yang kami tahu adalah jukut timbul itu tidak boleh dimakan oleh masyarakat di sini. Yang lahir di sini, Pak. yang lahir di sini. Ya, artinya itu kutukan dari raksasa yang ada di gua raksasa sebelah barat di sini. Ya. Terus kalau mama dia melanggar apa yang Iya. terjadi biasanya? Kalau melanggar dari ketentuan atau kutukan dari raksasa itu, Iya. bisa sakit perut atau muntah-muntah gitu. Itu berlaku untuk semua umur ya, usia anak kecil maupun Dari remaja. kecil sampai tua, itu ya. Nah saya nih, tapi Mas Yonas aku mau Iya. tanya ini penasaran sekali Pak nih. Di masa-masa sekarang ini pernah nggak ada yang kejadian seperti itu Pak? Itu Ya. yang baru-baru ini terjadi pernah ada nggak? Pernah. Pernah baru-baru ini ya Ya, Pak? Ya? pengalaman kami punya sekogong yang nabuh itu. Oh ya, sekogong ya namanya. Sekogong Ya. itu Iya, nabuh di luar dari desa kita di sini, desa Sambulan. Di sana dikasih jukut timbul. Dikasih jukut timbul. Sekogongnya itu tidak tahu jukut timbul itu sama dengan jukut nangka. Ya, gitu. ya, ya. Mirip-mirip. Mirip. Ya, ya. Dimakanlah semua sekogong itu mencret. Pulang, Ya. pulang mencari sesajen atau canang diaturkan di Pura Peneduhan. Ya. Setelah di sana diaturkan di Petikan Tirta. Ya. Semua sekogong itu sembuh kembali. Nah, tadi Pak nyebut raksasa. Raksasa itu siapa? Iya Pak. Ini raksasa itu Ya. ceritanya orang bertaring gimana itu ya, dia memangsa manusia. Ya, ya, ya. Manusia. Kejadiannya itu ratusan tahun Pak Tugul. Jadi untuk pemangsanya itu adalah gadis-gadis atau di bawah. Oh, gadis-gadis. Ya, penari-penari rejang yang sedang melaksanakan tarian yang di belakang diambil oleh raksasa itu. Jadi sasarannya Satu. perempuan-perempuan Ya. penari-penari. Ya ini menarik nih Mas. Maksudnya kenapa hanya sama perempuan gitu loh Pak? Dia mengambil korbannya. Ini cari remaja yang belum pernah tersentuh oleh virgin. Oh, oke. laki-laki, Perawan lah ya, Pak. ya apa masih perawan. Ya, Kondisi ini. begini Pak Tukul. Ya, ya. Ki Bendeso itu Ya. yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang luar biasa dan kesaktiannya Ya. mendapat apa namanya itu pice Pice itu apa? sejenis gini pedang. Oh, pice itu pedang. Pedang dikasih atau diberikan oleh para dewa yang menyerupai manusia. Iya, iya. Pedang Sangulan namanya. Iya. Pak. Saya sama Mbak Rida masih penasaran ingin menguak sebenarnya apa yang dibalik mitos seperti ini, ya. misteri seperti ini, raksasa itu di mana dan apa nanti yang akan terlihat oleh Mbak Rida. Saya terima kasih Iya, atas waktunya. Salam hormat buat keluarga dan mohon maaf kalau terlupa saya kurang berkenan. Bila aku dari tim Mister Tuku Jalan-Jalan. Inggih, inggih, Pak. Sukses semua, sukses. Terima kasih. Semua mawali, Terus, semua mawali. Iya. Nah, pemirsa, di manakah tempat energi yang Mbak Rida ceritakan? Di situ ada sosok raksasa. Itu terus. Mister Tukul. Jalan. Jalan. Maksudnya dia sering nampaknya di situ gitu. Kadang-kadang di sini dan di mana-mana bisa, karena beliau itu adalah mengawasi seluruh desa di sini. Gitu. Nggak tahu ya tadi kok ngelihat kayak sinar aja dari situ. Kutukan raksasa itu melekat kuat di desa adat Sanggulan. Makhluk dengan gambaran besar bertaring dengan perangai yang sangat menyeramkan. Kini menjadi sosok legendaris di desa yang terletak di timur kota Tabanan ini. Sepak terjang raksasa ini memang telah terjadi beberapa ratus tahun silam.
Semenjak sosok itu dikalahkan oleh sebatang pohon timbul, praktis jasadnya lenyap di telan bumi. Namun energi kutukannya masih dapat dirasakan sampai sekarang. Seolah aura kebenciannya akan tanaman jukut timbul masih kentara hingga kini. Dikisahkan raksasa ini menculik dan memangsa gadis belia untuk menambah ilmu kanuragan. Anehnya, sasarannya adalah penari-penari rejang yang dikenal dengan perangai cantik jelita. Aura dari penari yang lincah inilah sumber pemicu bagi raksasa ini untuk dijadikan sumber kekuatan. Sosok ini terbang dari kegelapan menuju hingar-bingar pagelaran tari rejang. Hinggap dari suatu pohon ke pohon-pohon lain. Dari satu panggung ke panggung lain. Seketika ia akan beraksi di saat semua lengah. Dengan sigap, ia membawa pergi salah satu penari yang lama dibidik. Kejadian ini terus berulang dan meresahkan penduduk Sanggulan kala itu. Penduduk pun mencari cara untuk mencari sarangnya dan melumpuhkan raksasa itu. Dari perlawanan itu muncullah Ki Bendeso yang terkenal dengan pedang saktinya. Beliau merupakan penjaga benteng timur kerajaan Tabanan. Raja Tabanan kala itu memberi amanat kepadanya untuk menjaga Tabanan dari serangan yang bersifat nyata maupun gaib seperti sosok-sosok jahat, termasuk menghalau setiap gerak-gerik licik sang raksasa penculik rejang. Malam pun bertambah larut. Pekatnya misteri desa ini semakin mengusik untuk ditelisik. Untuk mengurainya, tim harus menuju bekas benteng timur kerajaan Tabanan yang konon pernah dipakai dalam perhelatan tari rejang. Kita ikuti Solehpati, Ahmad, dan Megi untuk mendapatkan setitik jejak sang raksasa tersebut. Tadi sosok yang saya lihat sih di situ Mas Kang Soleh, dia kayak seperti bawa senjata apa ya, kayak pedang apa-apa gitu, kayak dari kayu gini. Yang kesatria Dia sangat itu ya? berwibawa sekali, kayak mempunyai wibawa dan kekuatan yang luar biasa. Cuman baik Kang Soleh, ramah, senyum di situ. Kayak menjaga orang-orang yang ada di situ, kayak semua tuh kayak tertuju sama dia atau jadi kayak menghormati sekali sosok ya. beliaunya ini dan saya nggak tahu siapa ini. Iya ya. Kesatria ini yang menjaga wilayah ini atau gimana? Saya rasa sih memang kesatria ini punya kekuatannya. Swastiastu. Nah, Pak, tadi saya melihat kayak sosok ada satria di sini, Kak. Pak. Itu namanya Ki Bendeso untuk menjaga wilayah desa adat Sangulan ini. Sangulan. Dan desa adat Sangulan ini adalah desa yang tertua di Kabupaten Tabanan. Salah satunya ini. Yang menjadi benteng timur dari kerajaan Tabanan. Terus mungkin sering nampakin ke warga sini Tabanan atau gimana? Oh, kadang-kadang bisa kelihatan Pak. Artinya orang-orang yang tertentu yang melihat, tetapi bukan sembarangan itu yang melihat sosoknya beliau yang sudah abadan, artinya ratusan tahun yang sudah lewat gitu. Keberadaan Ki Bendeso itu. Ki Bendeso. Tapi memang tempatnya di situ ya? Nah, maksudnya dia sering nampaknya di situ gitu. Kadang-kadang di sini dan di mana-mana bisa, karena beliau itu adalah mengawasi seluruh desa di sini gitu. Nggak tahu ya tadi kok ngelihat kayak sinar aja dari situ. Kayak sekelebatan ngeliat sinar Kang Soleh dari situ. Sinar kayak cahaya kuning gitu. Kelebatan sebelah sih. kiri kita ini ya. Iya, Iya sih, auranya tadi ketika Mbak Megi itu kayaknya saya juga seperti ngeliat tersentuh gak, gitu. Soleh? Enggak tersentuh gitu, getaran gitu. Mungkin kan ketika muncul sosok itu atau sinar itu kan pertanda bahwa keberadaan sesuatu makhluk Benar-benar mungkin ada atau ya? itu benar ada. Dan getarannya atau vibrasinya sampai sini. Saya sempat tadi kedorong sedikit. Sering muncul seperti itu enggak Pak ya? Ada sinar terus? Kadang-kadang juga Pak. Kadang-kadang sinar itu karena Ki Bendeso itu mendapatkan apa? Paico ya. Paico lah Pak. Paico, anugerah dari anugerah Tuhan. Yang jelas itu keberadaan pedang Sangulan namanya. Seperti ada gerakan atau vibrasi untuk menarik kita masuk ke dalam lingkaran beliau.
sih ya sosok Ki Pendeso ini sungguh berwibawa sekali ya Pak. Betul. Berwibawa sekali, dia tenang, dalam tutur katanya juga dijaga dengan baik gitu Pak. Ya. Kalau saya lihat sih benar Mas Ahmad, ketika kita di sini, saya lihat beliau ada di belakang. Kang Soleh, kok kayak dengar suara-suara ya dari belakang? Benar. Kayak suara cowok. Laki-laki. Laki-laki. Halusan bahasanya. Iya. Bahasa Bali yang saya tangkap. Cuman saya melihat sih pakaiannya putih, terus seperti resi gitu, resi. Mangko. Iya ya, pakaian iya. Terus ini pakai seperti bapak gitu, cuman putih warna. Udang. Seperti ada informasi yang harus disampaikan barangkali. Saya ketarik. Mas Ahmad, coba Mas. Ini seperti ada tarikan yang bisa mediasi barangkali, bisa memperjelas. Seperti ada gerakan atau vibrasi untuk menarik kita masuk ke dalam lingkaran beliau. Ini Mas Ahmad sudah masuk. Dari kaki yang saya lihat masuk dari kaki, terus ya ini udah mentok sampai dada dan sampai kepala. Ini sosok apa Kang Soleh? Sempurna ini. Ini soalnya seperti resi yang saya lihat pakaian putih. Yang Ki Pendeso itu ya? Mungkin barangkali coba kita coba tanya. Maaf, ini sosok siapa yang masuk ke tubuh Ahmad ya? Ki Pendeso, bukan? Swastiastu. Lembut, sopan, dan berwibawa. Perangainya menunjukkan pemimpin yang sangat disegani. Sepertinya sosok Ki Pendeso telah hadir dan merasuk ke badan Ahmad. Dengan sirah yang Ki Pendeso. Jadi saya mengatakan malih, bisa saya bertanya, Ki Pendeso? Malih, kita mengatakan, saya bertanya keberadaan Ki Pendeso pada wilayah desa adat Sangulan ini selaku apa? Dia menjaga menjaga desa Sangulan untuk Riki ring pawidangan desa Sangulan atau desa adat Sangulan untuk uning ring kewontenan raksasa sene wonten klod kauh nika uning keberadaannya, tahu keberadaannya. Nggih. Raksasa itu pendiri goa ganggu penari-penari desa. Jadikan korban gitu. Menjadikan korban. Ini kita bisa Punapi? Ini kita bisa bahasa nih. Oh, ini dan bisa nggih suksema. Terima kasih. Nggih. Suksema. Nggih. Pada saat mediasi di sini sih Mbak, kalian seperti ada yang tertahan di sekitaran sini ya. Jadi untuk mungkin untuk dia untuk mengucapkan sesuatu itu seperti agak susah sih, agak ada benturan energi yang mungkin perbedaan dimensinya udah terlalu lama. Iya. Jadi ketika saya cuma bisa mendengar bahasa-bahasa yang mereka katakan, tapi saya tidak ngomong untuk bicara untuk diungkapkan ya. Komunikasinya agak susah. Apa yang saya tanya, itu ngerti gitu. Cuman untuk kejadiannya sih ketika saya flashback ke masa lalu tadi kan saya bertukar ke dimensinya mereka. Saya melihat di sini dulunya itu adalah seperti ini pada zamannya dulu ini kayak benteng timur di sebelah sini ya Pak. Ini ada kayak di pura apa candi kecil. Ada candi kecil di sebelah sini. Terus di sini itu dulunya datarnya agak tinggi Pak.
agak tinggi mungkin sampai ini mungkin agak tertutup dari sini Pak. Dan saya melihat ada sosok raksasa yang itu suka ada berkeliaran di sana. Seperti di sana ada aliran air nggak Pak? Ada. Nah si aliran air ini jalan menuju ke gua yang dikatakan tadi. Gua raksasa. Ya. Kurang lebih sih apa yang diceritakan oleh Bapak tadi, dijelaskan bahwa pada saat itu memang gua tersebut dibakar dengan kayak alatan ini ya Pak, alatan kelapa, alang-alang segala macam, dimasukin ke situ, ditumpukan guanya, terus dibakar. Itu kan untuk membakar itu memang terjadi. Tapi memang itu agak susah kan. Dan beliau memang mengatakan saya tidak bisa musnah. Kurang lebih sih apa yang diceritakan oleh Bapak tadi, dijelaskan bahwa pada saat itu memang gua tersebut dibakar dengan kayak alatan ini ya Pak, alang-alang kelapa, alang-alang segala macam, dimasukin ke situ, ditumpukan guanya, terus dibakar. Itu kan untuk membakar itu memang terjadi. Tapi memang itu agak susah kan. Dan beliau memang mengatakan saya tidak bisa musnah. Saya bisa dikalahkan oleh satu kekuatan. Tiba-tiba si pendeso ini membawa batang timbulnya itu mendekat dan ditusuk sih ke, saya nggak begitu jelas melihatnya, cuma pas ketika ditusuk itu pada saat dia meregang nyawa, dia langsung mengatakan bahwa ya saya dibunuh dengan cara seperti ini, kalian pun harus merasakan hal yang sama. Jadi dia mengatakan bahwa apabila kalian memakan buahnya, maka akan malapetaka yang besar akan terjadi pada kalian. Sampai generasi saat ini 273. Sampai generasi 273 saya nggak ngerti apa. Mas Ahmad, dari cerita yang Mas Ahmad ceritakan tadi semua energinya memang positif, tapi selain itu ada hal negatif yang masih mengincar lokasi. Astagfirullah. Tahan. Balikin. Pemirsa, ini saya lihat seperti ada raksasa yang matanya tuh seperti ngintip dan energinya sangat kuat dan masuk ke Mbak Megi seperti menusuk gitu loh, menusuk. Tenang. Coba. Jangan dilihat. Ada posisi jangan dilihat. Maggie dikagetkan oleh sosok yang muncul secara tiba-tiba. Sepertinya ada sesosok besar dan menyeramkan telah meneror sisi ketakutan penyanyi ini. Jangan dilihat. Tangan lurusin. Kanvas mas, kanvas.
Kang Saleh. Ini hasilnya nih. Wah, ini yang tadi ya. Ya, yang tadi aku melihat sosok itu Kang Saleh. Langsung shock, terus Kang Saleh langsung minta kanvas untuk sketsa ya. Tadi kan saya bilang jangan lihat. Kalau situ melihat terus, dia akan sorotnya matanya akan tajam dan akan mempengaruhi yang dilihat. Nah, di situ kan terus melihat terus kan. Iya, habis makanya saya tutup, Mas Ahmad tak suruh magerin, dan akhirnya alhamdulillah bisa penetrasi. Dan ini sosoknya ketika saya coba melukiskan di atas kanvas tadi, yang pertama memang saya lihat di sini itu residu ini saya tangkap dan masih ada sosok-sosok astral masih ada. Dan ini perwujudan dari ketika penari rejang ya. Saya melihat banyak, bukan hanya 3. Ini sebagai perwakilan dari lukisan itu. Dan ini belia anak-anak gadis-gadis yang masih muda semua dan itu belum nikah yang saya rata-rata ya. Iya betul. Yang penari ya sekitar 16 sampai 20 itu yang menari. Dan sosok astral ini, sosok raksasa ini, itu saya lihat mengintip yang Mbak Megi lihat tadi di sana. Cuma mengintip saja matanya yang saya lihat. Agak-agak tajam kayak banget. ada sinar merahnya. Dia itu suka sosok gadis yang paling belakang sendiri ketika diambil. Makanya kalau ini pertama, kedua, 3 yang terakhir kan yang diambil. Oh, yang paling terakhir ya. Untuk jadikan korban yang saya kira itu sepertinya dibawa ke salah satu tempat di sana. Seperti ada lorong yang gelap gitu. Tuh. Dan ini sosok resi yang saya lihat cuman agak samar. Saya cuma kebentuk dari sketch saja ya, yang cuman siluet gitu. Putih, bajunya putih aja dan wajahnya bersinar. Kalau saya penasaran sama ini Kang Saleh, sama sosok raksasanya. Tadi juga sempat lihat cuman kayak matanya aja. Mbak Megi juga kan. Ini kayak tadi kan Kang Saleh bilang kayak di suatu lorong ya. Itu di gua mungkin Pak ya? Betul, di gua. Saya penasaran ke guanya Kang Saleh. Iya. Akhirnya sosok ini nggak berani menampakkan mukanya semua gitu. Cuman ngintip, barangkali mencari mangsa ya. Makanya dia ngintip di balik. Tapi saya rasa sih kayak ketakutan oleh sosok ini Kang Saleh. Dia meskipun memang mau masuk tapi kayak cuman terhalang sama satu dimensi gitu. Bisa jadi. Ini kalau kita kejar ininya Kang Saleh. Guanya itu gimana kalau kita penasaran sih, pengen ngeliat sosok si raksasanya kenapa sih kayak gitu. Saya juga penasaran pemirsa, karena apa sosok raksasa ini baru cuman matanya aja saja yang saya tangkap. Mungkin kita coba eksplor lagi sosoknya seperti apa secara keseluruhannya. Oke, terima kasih Billy. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Perjalanan mengarah ke Pura Peneduhan. Sebuah pura dengan kandungan mistik yang luar biasa di desa adat Sanggulan. Konon pura ini memancarkan energi positif yang menimbulkan aura yang sangat nyaman. Syahdan, kala itu rombongan dari kerajaan Badung hendak mengikuti sebuah perhelatan di Puri Tabanan. Tiba-tiba seluruh rombongan mengalami capai yang luar biasa. Rombongan itu menemukan tempat teduh di wilayah ini. Oleh sebab itu, tempat ini kini dibangun sebuah pura dan dinamakan Peneduhan, sebuah singgahan nyaman untuk berlindung dan istirahat. Selain berfungsi untuk menghanturkan cana atau sesajen untuk keseimbangan kosmologi, di pura inilah cerita raksasa pemangsa gadis santer berkembang. Sebab residual energi dari para penari rejang konon masih tampak berkeliaran. Diceritakan raksasa itu selalu mengambil salah satu penari rejang yang berada di barisan belakang. Keresahan penduduk Sanggulan kala itu diambang batas. Mereka mencari akal untuk mendapatkan petunjuk tentang kemanakah misteri hilangnya penari-penari itu. Seorang pemimpin desa tak kehabisan usaha. Beliau menyelipkan beras di setiap jengkal tubuh para penari rejang. Sepertinya usaha itu tak sia-sia. Kala sang raksasa berhasil membawa seorang rejang, beras pun tumpah dan berceceran di bumi. Ceceran itu mengarah pada sebuah gua yang disinyalir sebagai tempat bersemayamnya sang raksasa.
Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Rida Nara. Dan saya berada di lokasi Pura Peneduhan Desa Sanggulan Tabanan. Nah, kita akan menguak misteri untuk menelusuri keberadaan raksasa. Dan kita harus mendatangi tempat pura ini yang sangat luar biasa indahnya dan punya energi yang sangat Mbak Rida, apa energi yang Mbak Rida lihat baca? Kalau di Peneduhan ini Mas, saya sosoknya di sini positif Mas. Di sini nanti kalau kita masuk pasti akan beda auranya. Beda lagi karena tempat ini mungkin dinamakan Peneduhan kan mungkin dulunya dipakai untuk tempat berteduh, berlindung dan bertafakur di sini Mas. Nah, seperti apa energi yang di dalam Pura Peneduhan? Kita akan masuk saja. Ikut terus Mr. Tukul. Lalu di bawah dia tidak sampai ke bawah kakinya. Oh iya. Kadang-kadang perjalanan. Menggantung gitu loh Mas. Memedi dia juga ada juga. Si penarinya itu. Ya, yang lainnya itu juga namanya jundul bolong itu. Ada yang putih di sininya, ada lubangnya. Energinya. Kita udah lihat. Sini masuk. Om Swastiastu. Iya. Yang saya bantu. Iya, Mbak Rida. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Imade Jate SD. Sebagai jero mangku di Pura Desa Peneduhan, Desa Pekraman Sanggulan. Pengen nanya ini soal raksasa, menelusuri. Ceritanya seperti apa nih Pak Made? Sosok raksasa itu sudah ada tapi belum ketahuan. Nah, ya. Kalau raja saya bilang dulu sampai dia di Puri Tabanan, ada upacara besar-besaran, nari-nari sana ada, ya penari rejang dan lain sebagainya. Ya, penari rejang itu diambil oleh raksasa yang paling belakang. Berapa kali itu ada yang di Puri Tabanan diambil oleh raksasa karena dia itu kerepotan di sana, dan tahu akhirnya rejang itu yang paling terakhir dikasih beras di pinggang, di pokerannya. Lalu raksasa itu tidak tahu dia tetap dia ngambil lagi yang paling belakang, yang masih perawan dinding. Terus berceceran berasnya menuju ke goa sampai ke goa sini. Ya, para patih yang sakti itu mengikuti sampai di sini. Terus sudah ketemuan, ada tulang-tulang manusia gitu di dalam-dalamnya. Akhirnya ketemuan orangnya itu rejang. Terus raksasa itu dilawan berkelahi. Karena dia orangnya sakti mandraguna, tidak bisa dibunuh oleh senjata apapun. Dia yang ngasih tahu sendiri. Saya sudah tahu ini diri saya mau dibunuh karena saya salah mangsa manusia. Kalau saya mau dibunuh bisa terbunuh, pakailah carang timbul. Seperti cerita ide Kumbakarna itu. Carang timbul pakai membunuh dia dipukul. Tetapi kalau dia sudah mati nanti warga yang Sanggulan ini dikutuk tidak boleh makan cukut timbul. Dari sejenis pohon nangka itu. Ya itu dah. Ya, ada suara. Luar biasa sekali pemirsa, temenya pas sekali. Wah, datang pemirsa. Mantap, ini angle-nya dapat bagus nih. Jadi kita disambut dengan laron-laron yang sangat bersahabat dengan kita. Sayang sama kita semua. Mbak Rida, bisa dilihat apa nih? Tadi sih Mas saya tertarik waktu Mas bilang ada gedebuk gitu. Kalau saya
lebih dekat lagi itu seperti suara ini Mas, seperti suara permainan musik Gamelan. ya, gamelan musik Bali. Kayaknya itu yang mengiringi tarian itu ya, Pak ya? Betul, betul. Oh, Jadi jadi waktu banyak ada suara orang kecil seperti sejenis tuyul. Oh, Kalau iya, pemimpinnya ya di istananya ini, namanya Makal Gede. Iya ini tadi saya ke arah Orang hitam gede. Oh betul. Saya melihat sosoknya beliau di sini. Cuma karena hitam saya perjelas lagi di sini ya Pak. Oh, hitam pekat ya Pak ya. Ya, Kayak besar tinggi gitu kan. Iya seperti kayak berburu, tapi gelap pekat. Ya itu anak-anak kecil lah kadang roh-roh perempuan cantik putih bergelantungan juga di sana. Ya mungkin itu roh-roh itu rejangnya mungkin ya. Saya persis tadi yang dilihat waktu saya datang ke sini, saya mendengar suara pengiring tarian gamelan Bali seperti itu, dan saya melihat di sosok persis di sini sosoknya tinggi besar, hitam, dan ini di balik pohon tadi di sana Mas, saya melihat sosok-sosok kecil penampakan bentuk-bentuk. Mbak Rida emang luar biasa sekali. Bisa residual energi penarinya yang dulu-dulu. Iya, saya lihat sih dari arah sana ya Mas ya. Karena itu waktu saya mendengar arah suara gamelan tarian itu dari arah sana. Dan kalau saat ini saya kurang menangkap ya, saya mesti ke arah sana gitu. Tapi dia itu ya Pak ya, bergantung apa terbang sih Pak? Bergantungan dia. Mbak Di Rida, bawah dia tidak sampai ke bawah kakinya. Oh iya. Kadang-kadang berjalan Menggantung begitu. gitu Dia loh Mas. sejenis membedi dia juga ada juga. si penarinya itu. Ya, yang lainnya itu juga namanya jundul bolong itu. Ada yang putih di sininya, ada lubangnya. Jadi Mbak Rida bisa ngelihat, jadi nggak nampak di tanah gitu ya? Iya, karena saya pikir kan mungkin dia datang beserta suara-suara tadi. Merinding langsung saya. Di sini nih. Ya, Karena ini dari tamannya juga, taman tempat penari juga di sana. Makanya istilahnya di sana. Kan bikin, kalau nggak bikin dia bikin keributan. Nah, pemirsa penasaran di mana taman tersebut dan energi apa yang akan terlihat Mbak Rida dan Pak Mandi bersama Arwana Cover Boy. Ini jelas serang. Ikuti terus, Mr. Tukul. Masih ada ya? Masih ada katanya. Masih ada katanya. Pemirsa, penelusuran tim Misteri Tukul untuk mengungkap keberadaan sosok raksasa pemangsa gadis masih berlanjut. Akankah mereka menemukan misteri lain yang lebih menegangkan? Jangan lewatkan episode selanjutnya.